Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, M. Galvin Pridadi Putra. Lalu yang kedua ada Igus Wiandi. Yang ketiga ada Kemal Fasya Ishak. Lalu yang keempat ada Muhammad Davin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program dari Splash ya. Jadi tampilan awal dari menu ongkir QQ ini Splash ini saya akan menjelaskan. Jadi untuk desainnya itu seperti gambar yang ada di kanan ini. Nah, di sini untuk logo ini kami buat sendiri dari aplikasi Canva. Lalu yang berikutnya ya di sini sebagai text view saja untuk selamat datang dan mari cek ongkir untuk ini logo. Nah, mungkin itu saja mengenai desain dari Splash-nya. Nah, untuk program dari Splash-nya itu seperti ini. Nah, set content view ini Splash terlebih dahulu. Nah, lalu untuk Windows set flex. Nah, ini untuk program dari full screen ya, flex full screen Windows Manager. Lalu ini untuk Splash-nya. Kita menggunakan handler post delayed agar dia ngedelay buat file berupa intent. Lalu ketika kita menunggu nanti selama 3000 detik, dia akan menuju ke main activity. Lalu akan meng-start activity-nya dan finish. Nah, nanti ketika untuk tampilan yang ada di sini akan muncul selama 3 detik saja, 3000 milidetik saja. Lalu nanti setelah 3 detik dia akan menuju ke main activity. Nah, itu saja penjelasan mengenai Splash dari program yang telah kami buat, terutama untuk menu ongkir QQ. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan tentang ongkir fragment ya. Di sini ongkir fragment. Nah, di ongkir fragment di sini banyak menggunakan import ya, menggunakan library atau utils dari Kotlin bawaan seperti bundle, ada fragment, ada layout in Flutter, view group, adapter, array adapter, autocomplete, button, edit text view, TOAS, kemudian API. Ini bisa dibilang untuk JSON ya. Nah, di sini ada package atau folder yang berisikan kota dan ongkir, karena di setelah saya memberi bintang untuk mengambil semuanya. Lanjut ada data binding fragment ongkir binding, ada JSON ini kita download dan telah kita setting sama seperti video sebelumnya menggunakan JSON. Lalu ada Java input stream reader, ada URL, HTTPS, favorite reader, kemudian output stream writer. Kegunaannya untuk mengkonsum API aja lah ini. Secara sederhana itu untuk API kita ya, untuk bisa mengakses API-nya. Lanjut kita ke kelas ongkir fragment ya. Ini cuma satu kelas saja. Harus mengalihkan sebuah fragment. Karena kita menggunakan fragment, ya harus mengalihkan sebuah fragment. Tuh. Binding ya. Ini harus fragment ongkir binding sama dengan 0 ya. Ini diperbolehkan 0 ya. Secara simple itu hanya untuk mengambil data-data yang ada di XML, mengambil data-data yang ada di XML fragment ongkir ini, mengambil data yang ada di sini saja, cuman sama yang ongkir ini penggunaannya untuk mengambil datanya aja. Oke, lanjut ada on view create. Pada function ini kita membuat sebuah, di sini kita untuk mendeklarasikan, enggak sih, kita sudah mendeklarasikan ya di sini. Awal tadi itu kita sudah mendeklarasikan this view, ada button, autocomplete, edit text, array adapter.
kita sudah mendeklarasikan, tetapi kita belum menyambungkan dengan XML kita ya. Ada ID di sini. Kita harus menyambungkan ke ID tersebut. Maka dari itu kita menggunakan binding karena bisa dibilang kita sudah binding itu untuk mengambil data di dalamnya ya. Titik ID-nya list view dari button, courier, destination, wake. Pokok kode core-nya itu ada di on view create lah. Nah, lanjut ada ambil data. Ambil data itu sebuah function lagi. Dia harus mengembalikan sebuah thread tipe datanya atau tipenya itu thread. Karena dari itulah kita melakukan return thread. Kegunaan awal ya. Nah, ada URL, ada open connection, ada method, ada request property. Kegunaannya itu untuk kita mengoneksikan API kita. Maksudnya mengoneksikan aplikasi kita dengan API yang mau kita consume, yang mau kita pakai. Karena aplikasi yang kami buat itu sebuah mencek harga ongkir. Di sini kami menggunakan Raja Ongkir untuk mengecek harganya. Jadi di Raja Ongkir itu harus membutuhkan API key. API key. Kalau kita tanpa API key kita tidak bisa mengakses API dari Raja Ongkir. Oke, contoh kita cek aja. Di sini untuk ceknya saya menggunakan Postman. Nah, di sini terjadi bisa mengambil nih. Kenapa bisa mengambil? Dikarenakan ya saya sudah men-setting, saya menaruh API key-nya. Nah, ini kan saya sudah taruh nih API key. Kalau tidak ada API key, no authentication, maka dia tidak bisa. Authentication, invalid key, API key tidak ditemukan. Jadi kita membutuhkan API key. Gimana sih mendapatkan API key? Ya kita harus mendaftar dulu di Raja Ongkirnya. Nanti dari Raja Ongkir itu akan mengirimkan kita atau memberi kita sebuah key-nya. Lanjut. Di sini ada if. Sebuah pengkondisian. Gunanya untuk apa? Gunanya itu ketika ada kesalahan di atas yang ini, kesalahan atau mungkin ada kesalahan kita menulis URL-nya kita salah di sini, harusnya city tetapi kita tulis kota, atau mungkin metodenya salah. Untuk mengakses city itu harus metode get, gak bisa metode post. Kita contohkan kalau kita menggunakan metode post, maka dia akan terjadi dia mengeluarkan invalid method ya, tidak diketahui metodenya, metode tidak ditemukan atau key-nya nggak ada, maka ya dia kembalikan gagal ambil data aja. Dari itu kemungkinan yang terjadi. Respon code-nya itu bisa dibilang 200 ya, kalau dia berhasil itu akan 200. Atau juga kita bisa nulisnya http connection, kalau saya lupa http apa, harusnya bisa 200 gitu, sama aja 200. Ada di sini ada input stream, ada buffer reader, ada stream builder, ada while pula, ada perulangan. Itu untuk apa sih sebenarnya? Kegunaan dari code ini atau sintak ini hanya untuk mengambil objek JSON-nya.
JSON-nya, hanya untuk mengambil JSON-nya. Tampilannya itu seperti ini. Bentar dulu, kita ganti pose jadi cat. Tampilannya itu hanya sebuah teks. Ini aja teksnya. Nah, teksnya itu yang ini aja. Hanya mengembalikan itu saja. Cukup hanya menggalikan ini saja. Ditambah juga ini. Sama kita rubah ya ke string supaya bisa dibaca. Lalu kita menggunakan JSON. JSON ini untuk membaca, bisa dibilang membaca apa namanya, JSON-nya ya, dari JSON ya. Nah, kodenya itu di kode ini kan ada sebuah objek, sebuah objek, kemudian ada sebuah property dan sebuah objek lagi. Gak ada metode di sini. Ada sebuah kota, kegunaannya itu untuk apa ya, kita sesuaikan saja. Kalau kan di sini awalnya itu raja ungkir, namanya raja ungkir, kita samakan raja ungkir, lalu dia itu sebuah objek lagi, maka kita buat lagi sebuah objek di sini ya, raja ungkir, tipenya itu raja ungkir. Nah, di raja ungkir, di dalam objek raja ungkir itu ada query, status, sama results. Yang saya ambil itu hanya resultnya saja, tidak mengambil query sama status. Dikarenakan seperti itu ya, saya menulis result saja. Ini harus sama ya dengan API-nya, dengan propertinya harus sama, nggak boleh beda. Lanjut di result itu dia array ya rupanya. Oh, tipenya ini array, maka kita membalikan array dengan tipenya itu result kota. Di dalam result kota kita hanya mau mengambil city ID sama city name, hanya mengambil itu saja. Jadi saya membuat sebuah field ya, city ID dan city name. Lanjut lagi, ada service. Karena ini saya mau ambil ID sama name aja, langsung saya masuk saja nih ongkir, raja ongkir, results. Jangan lupa kalau result ini sebuah tipe data, bukan tipe data tetapi sebuah list, array gitu. Untuk mengaksesnya kita membutuhkan ya for, karena array ya banyak gitu data yang diberikan. Saya buat mutable list untuk menampung list nama nantinya. Kemudian ada courier list, seperti didemokan sebelumnya, didemokan di awal. Jadi ada namanya courier ya, ada JNE, Tiki, dan post. Di sini saya tambah. Kalau ada courier yang lain seperti KMT, kita tambahnya di sini. Kenapa ya, untuk autocomplete aja sih sebenarnya, tanpa kita tambah juga bisa, tetapi untuk memastikan tulisannya itu benar kita tambah di sini saja. Lanjut, di sini ada sebuah power ulangan untuk mengambil list ya, mengambil array, mengambil field di dalam array-nya. Jadi kita lakukan perulangan. Yang saya tambahkan ke mutable list itu hanya city name, ID-nya tidak. Hanya city name saja, ID-nya tidak. Nah, adapter, array adapter ini hanya untuk autocomplete nanti. Kita sesuaikan saja nanti. Lanjut, require activity run on UI thread. Kegunaannya itu hanya, bukan hanya sih, tetapi kalau nggak ada ini takutnya dia akan terjadi yang namanya network exception. Nggak tahu, error aja ini, nggak bisa dibuka, akan mental dia. Jadi untuk mengatasinya itu kita tambahkan require activity run on UI thread. Jadi tadi kan ada button di demo,
button tersebut menampilkan sebuah hasil ya. Nah, hasilnya itu gimana nampilnya, kita cek dulu kodenya. Selected city name origin. Kita mengambil terlebih dahulu teks yang ada di auto complete-nya, teks yang diisi sama usernya itu kita ambil, kita rubah dia ke string, sama juga di destination ya. Lalu kita bukan mengambil tetapi mencari objek sesuai dengan name origin. Misalkan Jakarta ya, kita cari yang objeknya Jakarta gitu, city field propertinya itu yang namanya Jakarta, city name-nya itu Jakarta. Kalau Bandar Aceh ya Bandar Aceh, Aceh Barat, maka dia akan membalikan objek tersebut. Kemudian di sini objek tersebut tuh kita cek, kita ambil lagi di objek, kan ada yang objek tersebut ada yang namanya city ID yang sudah kita lihat di sini kan, ada yang namanya city ID. Kita mengambil city ID-nya untuk kita kirimkan ke parameter nanti. Sama juga destination juga kita mengambil ID-nya. Nah, di sini kita melakukan bukan perulangan tetapi kondisional. Apakah ID originnya itu null dan ID destination-nya itu null, maka dia akan membalikan, pastikan untuk masukkan nama kota yang benar. Kalau tidak ada, dia akan masuk ke sebuah function cek ongkos. Di cek ongkos ini memiliki sebuah parameternya itu kita mengirim sebuah parameter ya, selected city ID origin, ID ya ini ya, bukan nama, ID dari origin, dari mana, kemudian ID dari tujuan, destination, ID destination, kemudian berat, bobotnya itu kita ambil dari edit text, kemudian kurir kita mengambil juga kurirnya dari autocomplete. Kita cek langsung. Nah, sama saja seperti awal. Mungkin yang membedakannya itu ada tambahan sedikit tentang set request property, content type, application xww form unline code, apain. Hanya ini tambahannya. Lanjut di sini, karena yang sudah saya bilang di awal, jadi ada post itu mengirimkan sebuah parameter. Sebagai contoh ini post, kita lihat cost, harga dari ongkir ya. Sudah saya setting. Nah, di body-nya coba kita set dulu ya. Nah, kita tidak bisa menulis seperti ini, Bali Jakarta Pusat, itu gak bisa. Yang kita harus isi itu dia ID-nya 17 misalkan ya. Ini saya dibilang terserah saya lah, tapi harus ada ini yang membalikan dari Papua ke Maluku. Dia itu gak ada rupanya, gak ada. Coba kita 12 ini apa? Dari Papua, bukan, dari Sumatera Barat ke Maluku. Dia kalau menggunakan reguler itu 300.000, hanya ada reguler, dan estimasinya itu 10 hari lebih, 10 plus ini.
lanjut. Jadi karena itulah kita membutuhkan ID tadi ya. Tidak bisa kita menggunakan string, menggunakan nama city. Jadi kita membutuhkan ID. Nah, untuk mengirimkan parameternya itu seperti ini. Untuk mengirim parameter, sederhananya seperti ini. Ada di dokumentasi ofisialnya dari Raja Ongkir. Kemudian ya ini untuk mengirimkan ke headernya lah saya bilang. Lanjut. Ini sama seperti sebelumnya. Yang membedakannya itu gimana ya? Ya gak ada sih membedakannya. Cuma nampilinnya aja yang pakai for lagi, ada for lagi gitu. Oh, di sini ada println, ini hapuskan saja, hiraukan saja. Karena itu hanya untuk testing. Nah, di sini kita menampilkan ya. Jadi saya menampilkan ke list view adapter. Hasilnya seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang Ongkir fragment. Maaf ada kesalahan kata. Mari kita lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian ini. Di sini ada frame layout, menggunakan frame layout dan linear layout. Dengan layout marginnya 20 dp dan widthnya match parent. Nah, height-nya work content dengan orientationnya vertikal. Di dalam linear layout terdapat text view untuk yang atasnya, dan di sini menggunakan background ini seperti inilah. Terus ada gravity center dan layout gravity-nya juga center. Untuk teksnya ini, dan untuk text style-nya bold dan text color-nya warna putih. Ukuran teksnya 18 sp. Dan di dalam linear layout-nya lagi ada table layout dengan width match parent dan height-nya match parent. Untuk di dalam table layout juga ada table row dan juga text view. Nah, di sini juga ada autocomplete text view dengan ID dengan layout width-nya 1 dan text color hint-nya warna biru. Dan hint-nya ini Jakarta. Untuk table row yang kedua juga sama seperti yang atas, cuman berbeda ininya, teks dan hint-nya untuk di autocomplete view, text view. Begitu juga seterusnya. Dan setelah table layout ada button. Nah, button ini memiliki width 370 dp dan height-nya 50 dp dengan gravity center dan background in-nya warna hijau dengan text submit. Di sini juga ada list view dengan ID list view dan width-nya match parent dan height-nya match parent. Dan di sini juga ada divider warna, dan ininya, dan divider height-nya 1 dp. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kalender yang ada di tugas kami. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini ada activity main XML, di mana di sini saya menggunakan relative layout, lalu menggunakan Android layout width dengan match parent, height dengan match parent juga, lalu ada tools contents main activity. Lalu di bawahnya ada date picker, di mana menggunakan ID date pick dengan width dan height-nya sama-sama word content, dan
layout center horizontal serta vertikalnya true. Nah, langsung saja kita ke bagian main activity, di mana main activity di sini ada file date sama dengan find view by ID date picker dan r.id.datepick as date picker. Kemudian ada file kalender sama dengan calendar.get intense. Lalu di bawahnya ada date.init, ada calendar.get calendar.year, kemudian ada calendar.moon, calendar day of moon. Lalu ada view year, month of year, day of month. Kemudian di bawahnya ada class make text application content, di mana ada day of month, year, dan class length short show. Di sini akan menampilkan hari, tahun, bulan di kalendernya. Baik untuk output dari kalendernya sendiri ada di sebelah sini, di mana kalender hari ini yaitu 29 November, hari Kamis. Hari Rabu. Kemudian bisa dibalik-balik. Nah, baik, sekian saja penjelasan mengenai kalender yang sudah dibuat di tugas kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari program kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata yang telah kami ucapkan selama penjelasan tadi. Mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja. See you. Make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know